Di sebuah perbukitan, berdiri sebuah supermarket tua yang dikenal sebagai Supermarket Sejahtera. Bangunan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan menjadi tempat belanja utama bagi warga sekitar. Meskipun supermarket itu tampak usang dan sedikit kumuh, namun para pelanggan tetap setia datang karena harga barang-barangnya yang terjangkau dan barang-barangnya yang lengkap. Di dalam supermarket, Ayu adalah salah satu karyawan yang telah bekerja paling lama. Wanita berusia 28 tahun ini adalah seorang penjaga kasir yang teliti dan ramah, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya setiap kali melayani pelanggan. Ayu tinggal di kota itu sejak lahir dan mengenal hampir semua orang yang datang ke supermarket. Ayu bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang dipercaya oleh pemilik supermarket, Pak Hendra. Karena sifatnya yang jujur dan berdedikasi, Ayu seringkali diberi tanggung jawab lebih, seperti mengawasi keuangan dan melaporkan kondisi kas harian. Selain Ayu, ada beberapa karyawan lain yang bekerja di supermarket itu. Salah satunya adalah Rina, teman dekat Ayu yang bekerja sebagai penjaga stok barang. Rina adalah wanita ceria dengan tawa yang menular, tetapi ia juga sangat peduli terhadap pekerjaannya. Ada juga Anton, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai pengawas keamanan. Anton dikenal pendiam, tetapi sangat teliti dan selalu waspada. Meskipun supermarket ini sudah tua, tidak pernah ada kejadian yang aneh atau mencurigakan. Semua berjalan lancar dan tenang. Hingga suatu hari, segala sesuatunya mulai berubah. Hari itu adalah hari yang sibuk seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari mereka. Ayu, yang sedang menjaga kasir, memperhatikan dengan seksama setiap transaksi yang terjadi. Setelah beberapa jam, ia merasa sesuatu yang aneh. Saat sedang menghitung kas di akhir hari, Ayu menyadari bahwa ada selisih uang yang cukup signifikan. Ia yakin bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungannya sepanjang hari, namun tetap saja, jumlah uang yang seharusnya ada di kas tidak sesuai. "Aduh, kenapa bisa kurang ya?" gumam Ayu sambil mengernyitkan dahi. Ia mencoba menghitung kembali, berharap mungkin ada kesalahan hitung. Namun, setelah 3 kali menghitung ulang, hasilnya tetap sama. Uang kasir berkurang sekitar Rp200.000. Ayu merasa cemas. Ini adalah pertama kalinya terjadi kesalahan seperti ini selama ia bekerja di sana. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi itu tetap uang yang harus dipertanggungjawabkan. "Kamu kenapa, Yu? Kok kelihatan bingung?" tanya Rina yang kebetulan sedang berjalan ke arah kasir. "Ini, Rin, uangnya kurang. Padahal aku sudah hitung berkali-kali, tapi tetap aja nggak cocok," jawab Ayu sambil menunjukkan catatan kasirnya. Rina menatap catatan itu dan ikut merasa bingung. "Aneh ya? Kamu nggak salah hitung, kan? Aku udah hitung ulang 3 kali, Rin. Tapi hasilnya tetap aja kurang." Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada Pak Hendra. Saat itu, Pak Hendra tidak terlalu mempermasalahkan, menganggap mungkin hanya ada kesalahan kecil dalam perhitungan. Namun, ia meminta Ayu untuk lebih berhati-hati ke depannya.
Jangan terlalu dipikirin, Yu. Mungkin besok ketemu selisihnya, kata Pak Hendra dengan nada tenang. Ayu mencoba menenangkan dirinya, meskipun masih merasa sedikit cemas. Ia berharap kejadian ini hanya kebetulan belaka dan tidak akan terulang lagi. Namun, harapan Ayu tidak menjadi kenyataan. Hari demi hari berlalu, dan setiap kali Ayu menghitung uang kas di akhir hari, selalu ada selisih yang tidak bisa dijelaskan. Jumlahnya bervariasi, kadang hanya Rp50.000, kadang mencapai Rp500.000. Semakin hari, selisihnya semakin besar dan semakin sering terjadi. Rina, yang sudah mulai menyadari pola ini, ikut merasa khawatir. Ini udah nggak masuk akal, Yu. Masa tiap hari uang kasir selalu kurang? Kamu yakin nggak ada yang ngambil? Ayu menggeleng dengan wajah putus asa. Aku nggak tahu, Rin. Aku selalu jaga kasir, nggak ada yang aneh sepanjang hari. Tapi kenapa uangnya selalu kurang? Mereka akhirnya memutuskan untuk mengawasi kasir dengan lebih ketat. Anton, yang bertugas sebagai pengawas keamanan, juga mulai curiga. Ia memasang kamera CCTV tambahan di sekitar kasir untuk memastikan tidak ada yang mencuri uang. Namun, meskipun dengan pengawasan ketat dan rekaman CCTV, uang kasir tetap saja berkurang setiap hari. Yang lebih aneh, tidak ada tanda-tanda ada orang yang mengambil uang dari kasir. Di rekaman CCTV, Ayu tampak selalu melakukan tugasnya dengan benar, dan tidak ada pelanggan atau karyawan lain yang tampak mencurigakan. Ada yang aneh di sini, kata Anton suatu hari setelah memeriksa rekaman CCTV. Gak ada yang ngambil uang, tapi kok bisa kurang terus? Ayu dan Rina semakin bingung dan frustasi. Mereka mulai merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi di supermarket itu. Ayu, yang merasa paling bertanggung jawab, bahkan menawarkan untuk mengganti uang yang hilang dengan gajinya sendiri. Pak Hendra, yang awalnya tenang, mulai merasa cemas dengan kejadian ini, namun ia tidak ingin menyalahkan Ayu. Tidak mungkin Ayu yang salah, pikir Pak Hendra. Dia sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Suatu malam, setelah supermarket tutup, Ayu dan Rina memutuskan untuk tinggal lebih lama di supermarket. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anton juga setuju untuk membantu, meskipun ia sebenarnya skeptis dengan ide tersebut. Kalau memang ada yang aneh, kita harus tahu apa itu, kata Ayu dengan tekad bulat. Aku nggak mau terus-terusan merasa bersalah karena uang yang hilang. Malam itu, mereka bertiga menunggu dengan cemas di dalam supermarket yang sudah kosong. Lampu-lampu sebagian besar dimatikan, hanya menyisakan beberapa lampu di sekitar kasir yang menyala. Suasana terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara angin di luar yang sesekali berdesir di antara celah-celah pintu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak ada yang terjadi, dan mereka mulai merasa mengantuk. Namun, tiba-tiba Rina merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin. Ia merinding dan mendekat ke arah Ayu. Kamu ngerasa nggak, Yu? Kok tiba-tiba dingin banget, bisik Rina. Ayu mengangguk. Iya, kayak ada yang aneh. Anton, yang sedang duduk di dekat pintu masuk,
tiba-tiba mendengar suara seperti langkah kaki kecil-kecil di lantai. Ia segera berdiri, memperhatikan sekeliling, namun tidak ada apa-apa. "Tunggu di sini. Aku mau cek CCTV," kata Anton sambil berjalan ke ruang kontrol. Beberapa menit kemudian, Anton kembali dengan wajah pucat. "Kalian harus lihat ini." Ayu dan Rina mengikuti Anton ke ruang kontrol, di mana layar CCTV memperlihatkan rekaman aneh. Di rekaman itu, terlihat ada bayangan kecil, hampir seperti anak-anak, bergerak cepat di sekitar kasir. Bayangan itu bergerak sangat cepat, seolah-olah melompat-lompat di antara rak-rak barang, sebelum akhirnya mendekati kasir dan berhenti di situ. Setelah beberapa detik, bayangan itu lenyap. "Itu apa?" tanya Rina dengan suara bergetar. Anton menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi jelas itu bukan manusia." Ayu merasa tubuhnya gemetar. Ia pernah mendengar cerita tentang makhluk gaib yang suka mencuri uang, tapi ia tidak pernah percaya. Namun, sekarang ia mulai merasa bahwa mungkin apa yang terjadi di supermarket ini bukanlah ulah manusia. Keesokan harinya, Ayu menceritakan apa yang mereka lihat kepada Pak Hendra. Awalnya, Pak Hendra merasa ragu untuk mempercayainya, tetapi setelah melihat rekaman CCTV, ia tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di supermarketnya. "Kita harus cari orang pintar untuk bantu," usul Pak Hendra dengan nada serius. Mereka akhirnya memanggil seorang paranormal yang dikenal di kota itu, Mbah Seno. Mbah Seno adalah seorang lelaki tua yang sudah sering diminta bantuan untuk hal-hal gaib. Ketika Mbah Seno tiba di supermarket, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada yang tinggal di sini," kata Mbah Seno dengan suara serak. "Makhluk kecil yang suka mencuri uang. Orang-orang menyebutnya tuyul." Ayu merasa merinding mendengar kata tuyul. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang makhluk ini, tetapi tidak pernah menyangka akan menghadapinya sendiri. "Kita harus mengusir makhluk ini. Kalau tidak, dia akan terus mencuri uang dan menyebabkan masalah," lanjut Mbah Seno. Malam itu, Mbah Seno melakukan ritual untuk mengusir tuyul dari supermarket. Ia menggunakan dupa, kemenyan, dan mantra-mantra kuno untuk memanggil dan mengusir makhluk itu. Ayu, Rina, dan Anton hanya bisa berdoa agar ritual itu berhasil. Setelah ritual selesai, Mbah Seno mengklaim bahwa tuyul itu sudah pergi dan tidak akan kembali. Ayu dan teman-temannya merasa lega, meskipun masih ada sedikit keraguan di hati mereka. Selama beberapa hari, semuanya tampak normal kembali. Tidak ada uang yang hilang, dan suasana di supermarket kembali seperti biasa. Namun, beberapa minggu kemudian, ketika Ayu sedang membereskan barang-barang di kasir, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di bawah laci kasir, terselip sebuah amplop tua yang tampaknya sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Dengan rasa penasaran, Ayu membuka amplop itu dan menemukan beberapa foto tua di dalamnya. Foto-foto itu memperlihatkan gambar seorang anak kecil yang tersenyum manis, berdiri di depan supermarket yang masih baru dibangun. Di salah satu foto, ada seorang wanita yang berdiri di samping anak itu, memegang tangannya dengan erat. Wajah wanita itu terlihat akrab, dan Ayu tiba-tiba merasakan debaran di dadanya. "Itu Mbah Seno,"
gumam Ayu pelan. Ternyata, anak kecil di foto itu adalah anak dari Mbah Seno yang telah lama hilang, dan wanita di foto itu adalah istrinya yang sudah meninggal. Mbah Seno telah lama menyimpan dendam karena kehilangan keluarganya, dan ternyata, tuyul yang mengganggu supermarket itu adalah jelmaan dari anaknya yang dulu meninggal dengan cara misterius. Tuyul itu bukanlah makhluk gaib biasa. Dia adalah roh gentayangan dari anak Mbah Seno yang terjebak di dunia ini karena rasa dendam ayahnya. Mbah Seno tahu bahwa supermarket itu dibangun di atas lahan yang dulu adalah tempat tinggal keluarganya, dan ia menggunakan kekuatan gaib untuk memanggil kembali roh anaknya. Tuyul itu dibiarkan mencuri uang sebagai bentuk balas dendam atas kematian keluarganya yang tragis. Ayu merasa ngeri mengetahui kebenaran ini. Ia sadar bahwa Mbah Seno tidak pernah benar-benar mengusir tuyul itu, sebaliknya, ia telah membiarkan roh anaknya tetap tinggal di sana, terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Dengan perasaan campur aduk, Ayu menyimpan kembali foto-foto itu di tempatnya dan menutup amplop dengan hati-hati. Ia tahu bahwa rahasia ini harus disimpan rapat-rapat, karena jika terungkap, mungkin akan ada lebih banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Meskipun ritual pengusiran telah dilakukan, Ayu dan teman-temannya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengawasi mereka. Supermarket kembali beroperasi seperti biasa, tetapi setiap kali Ayu melewati kasir di malam hari, ia merasa ada sepasang mata kecil yang memperhatikannya dari bayang-bayang. Kadang-kadang, ia masih mendengar suara langkah kaki kecil di malam hari, suara yang begitu familiar dan menakutkan. Ia tahu bahwa tuyul itu, roh anak Mbah Seno, masih ada di sana, terjebak di dunia ini, mencari cara untuk bebas. Dan Ayu hanya bisa berharap bahwa suatu hari, roh itu akan menemukan kedamaian, dan supermarket tua itu bisa kembali menjadi tempat yang tenang, tanpa teror dan tanpa kehilangan yang misterius.